adat menghabiskan dana sekian ratus juta, kita sumbang sekian, sehingga Kerama itu bebas urunan. Ya, dumugi lancar lagi oleh keadilan. Langkah penyidik itu kemudian akan diterangkan oleh Bahwa LPD Anjuran sedang dalam masalah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya diangkat sebagai ketua LPD tahun 1990, sekarang sudah 32 tahun, barangkali kurang lebih seperti itu. Semenjak LPD beroperasional pertama kali, jadi memulai operasional, saya langsung menjabat sebagai ketua LPD. Tetapi sebelum saya, itu sudah ada pengurus, 3 orang pengurus, 1 kepala tata usaha dan kasir. Sebelum saya itu sudah ada. Tetapi begitu LPD operasional, ketiga orang tersebut berhenti tiba-tiba, sehingga saya mendadak dipanggil untuk bekerja. Salah satunya yang sempat saya rekam di sana adalah menerima simpanan dari luar desa, dari luar. Saya rasa kalau masalah ini dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum, bahwasanya kalau dilihat mungkin 90% lebih barangkali LPD seluruh Bali itu menerima simpanan dari luar desa ada. Pasti itu. Saya katakan seperti itu. Jarang yang hanya menerima simpanan dari dalam desa. Pasti ada dari luar desa. Itu sudah pasti, karena ini menyangkut masalah kepercayaan publik. Kalau misalnya di desanya nggak percaya, ya dia pasti keluar. Begitupun di tempat kami. Kalau di tempat kami tidak percaya, dia pasti keluar. Itu tidak bisa dikatakan suatu hal yang melanggar kalau menurut saya. Karena itu masalah kepercayaan publik. Yang kedua, dikatakan adanya kredit fiktif gitu. Kami tidak ada kredit fiktif di sana. Artinya orang yang tercatat sebagai peminjam itu betul-betul peminjam. Walaupun saya katakan, dapat saya katakan di sini bahwasanya peminjam yang tadi karena kena COVID-19 tidak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran. Bahkan sebelum COVID-19 pun sudah terjadi masalah keterlambatan pembayaran. Maka saya buatkan dengan sistem restrukturisasi. Artinya untuk menjadikan kredit lancar, kita buatkan pinjaman pokok berapa, pinjaman bunganya berapa. Jadi pinjaman baru, pinjaman bunga ini adalah untuk menutup tunggakan pinjaman sebelumnya. saya menilai apa yang disangkakan itu adalah tidak berdasar pada hukum. Pertama, hasil audit yang digunakan adalah hasil audit Inspektorat Kabupaten Buleleng. Kita tahu inspektorat itu adalah tupoksinya untuk melakukan pengawasan internal di bawah komando bupati. Kalau kita ngomong kerugian negara, lembaga yang memiliki kewenangan menyatakan kerugian negara berdasarkan undang-undang adalah BPK. Dapat juga dilakukan oleh BPKP. Ya. Nah, penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng menggunakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Buleleng itu sebagai pintu masuk dilakukan penyidikan setelah hasil audit lembaga independen dari Prof. Ramanta itu digunakan sebagai pintu masuk melakukan penyelidikan. Ya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah hasil audit auditor Inspektorat Kabupaten Buleleng tidak pernah menyebut itu sebagai kerugian negara. Ini hanya hasil selisih pencatatan. Dan itu adalah opini tidak wajar. Hanya penyidiklah yang menyebut itu sebagai kerugian negara. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian,
LPD Anturan Buleleng hanya dibantu 4,5 juta. Tahun 90 2 juta, tahun 92 2,5 juta. Ingat, modal pemerintah hanya 4,5 juta. Lalu bagaimana penyidik menyebut hasil hasil dari audit Inspektorat Kabupaten Buleleng itu yang jumlahnya 151 miliar? Bagaimana ceritanya 4,5 juta menjadi 151 miliar? Dari mana auditor mendapatkan hitungan itu? Saya tegas menolak bahwa itu bukan pidana korupsi. Karena saya ngomong berdasarkan sumber hukum. Ya, ada 3 undang-undang yang menyebut dengan tegas dalam kasus korupsi, kerugian negara harus dihitung nyata dan pasti. Saya sebut pasal 1, angka 15, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Itu 1. Kedua, pasal 1, angka 22, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Semua ketiga undang-undang itu tegas mengatakan bahwa kerugian negara harus dihitung nyata dan pasti. Persoalannya, apakah modal pemerintah yang 4,5 juta kemudian sekarang dihitung oleh auditor Inspektorat Kabupaten Buleleng menjadi 151 miliar? Apakah itu sudah sesuai dengan 3 undang-undang tadi itu? Itu yang saya pertanyakan. Sepanjang itu bukan hitungan yang nyata dan pasti, maka saya tegas katakan bahwa itu bukan pidana korupsi. Makanya saya selalu bilang, penyidik dalam hal ini bekerja mesti sesuai dengan undang-undang, mesti sesuai dengan aturan. Jangan karena merasa punya kewenangan, lalu ya paksa-paksa orang ditarik ke dalam kasus pidana korupsi. Saya juga tegas menolak keterangan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Bali yang menyatakan bahwa kasus ini dibawa ke pidana korupsi supaya dapat merampas aset-aset LPD. Karena kemudian nanti akan dikembalikan ke LPD. Itu nonsen, tidak mungkin. Kalau kerugian negara 151 disebut seperti itu, berarti semua barang rampasan itu kan dikembalikan untuk mengembalikan kerugian negara. Coba bayangkan, hanya modal 4,5 juta. Selebihnya ada tabungan, ada deposito dari masyarakat. Terkumpullah sekian ratus miliar. Kalau kemudian itu dibawa kepada negara, kan ini sesuatu yang proses penegakan hukum yang hancur-hancuran kan. Kan negara merampas, merampok uang rakyat jadinya. Makanya saya tegas mengatakan ini bukan pidana korupsi. Ya, bukan karena, jangan hanya dengan merasa dengan modal 4,5 juta lalu itu sudah disebut pidana korupsi. Oke, kalau di Bandung 4,5 juta, kita balikin aja 4,5 juta. Habis itu perkara, restoratif justice, habis itu perkara. Kan begitu? Itu yang saya maksud kenapa selama ini saya selalu menentang atau tidak setuju. Selalu tidak sependapat bahwa kasus LPD dibawa ke pidana korupsi. Karena auditor tidak akan dapat menghitung secara nyata dan pasti kerugian negara itu. Tambahan, ini sesuatu yang sangat penting ya. Saya akan segera ke Singaraja menemui Kepala Inspektorat Kabupaten Buleleng ya. Karena melakukan audit terhadap pembukuan tanpa disertai dengan memanggil klien kami untuk diminta keterangan atau diperiksa begitu. Kan terhadap apa yang terjadi di pembukuan kan harus diterangkan. Ini punya hak untuk melakukan klarifikasi kan gitu ya. Kalau ternyata inspektorat melakukan kesalahan SOP dalam proses audit LPD Anturan, kita juga akan berproses hukum terhadap kesalahan itu. Agar jangan sesuatu yang cacat formil digunakan sebagai alat bukti
dalam proses penegakan hukum. Begitu. Proses penegakan hukum mesti menggunakan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum. Ketika tidak, tentu akan kami persoalkan. Terima kasih. Direktorat Kabupaten Buleleng segera akan memeriksa tersangka. Itu sampai detik ini sudah berjalan lama, gitu. Ya. Kemudian saya dengar di pemberitaan penyidik akan memanggil ahli BPKP dari Makassar. Itu yang saya terangkan tadi sebagai sesuatu yang aneh gitu. Di sini ada kok ahli BPKP untuk menerangkan hasil audit inspektorat. Kok mintanya ke Makassar? Ada apa ini? Kan begitu. Apa memang di sini tidak mampu untuk menerangkan hasil audit inspektorat? Saya dijadikan tersangka oleh Kejari Buleleng itu saya sangat berkeberatan ya. Sangat tidak terima dijadikan tersangka karena apa yang disangkakan oleh Kejari melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 8, pasal 9 Undang-Undang nomor berapa itu menurut Kejari itu saya rasa saya tidak ada di ranah itu. Artinya saya tidak merasa melanggar pasal-pasal itu setelah saya baca itu. Jadi artinya Pak ini kalau dia mau dianggap ada kerugian negara di LPD itu adalah menyangkut masalah kelembagaan. Kenapa harus saya yang jadi tersangka gitu? Itu kan semuanya yang ada di komponen-komponen LPD namanya sudah organisasi, ada bagian-bagiannya lah. Itu sebenarnya harus dituntaskan dulu, dibedah secara tuntas, secara gamblang, baru bisa menetapkan tersangka. Karena kerugian negara yang dimaksud itu seperti dikatakan kemarin, bahwa itu harus jelas dan pasti. Transaksi mana yang menyebabkan adanya kerugian negara sehingga bisa penetapan tersangkanya itu jelas. Oh ini yang menyebabkan kemudian tersangka. Sementara sekarang kan saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya sebagai tersangka. Ini yang saya keberatannya di sana. Kalau emang jasa mungkin kompong ke saya dengan tersangka, kesalahan kamu adalah ini, dan saya terima, mungkin saya tidak keberatan. Tapi kalau ini semenjak jadi tersangka sampai saat ini tidak ada kompong ke saya dari jasa, saya tidak pernah ada kontak itu. Jadi itu tidak bisa saya jelaskan, tidak bisa saya misalnya melakukan pembelaan diri, memberikan penjelasan yang sebenarnya. Ini keputusan sepihak itu yang menyebabkan saya. Karena kutip belum bisa menerima itu karena faktanya saya tidaklah seperti apa yang dituduhkan, disangkakan oleh Jari. Saya tidak melakukan itu gitu. Apa diantaranya apa sih Pak yang disangkakan? Yang disangkakan itu adalah merugikan keuangan negara atas dasar memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat. Jadi apa yang dikatakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yang menyebabkan kerugian negara itu hal mana atau transaksi mana di dalam transaksi LPD yang menunjukkan hal itu? Itu yang saya tidak tahu. Saya tidak pernah memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri dengan cara ilegal. Saya juga tidak tahu. Jadi itu intinya. Saya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan melanggar pasal itu. Jangankan memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri aja masih kurang, mengapa memperkaya orang lain, kan begitu. Jadi itu yang belum dijelaskan. Apa yang menyebabkan mereka punya kesimpulan melanggar pasal sekian yang di dalamnya ada bahasa memperkaya diri sendiri orang lain dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang ilegal, sehingga menimbulkan kerugian masyarakat atau menimbulkan perekonomian negara. Ini yang saya tidak ngerti, makanya saya tidak terima ini sebagai saya dijadikan tersangka. Seperti itu. Apa langkah Bapak terus setelah seperti itu gimana? Setelah membaca atau menerima surat tersangka itu, langkah saya berkonsultasi dengan lawyer, penasihat hukum untuk mendapat perlindungan hukum dan sekaligus menempuh langkah-langkah hukum yang seperlunya agar saya bebas dari
tuntutan hukum. Sehingga saya bisa kembali bekerja dan melayani masyarakat. Itu tujuan saya. Tanggung jawab saya kepada masyarakat kan melekat itu. Tidak bisa jadi tersangka atau diganti pengurus terus LPD bisa jalan. Tidak seperti itu, tidak segampang itu. Maka daripada itu tadi KPH menjelaskan secara jelas, rinci, pasti dan lugas bahwasanya saya melanggar pasal ini dengan alasan ini. Transaksi ini, kegiatan ini yang menyebabkan Anda itu enggak. Jadi saya selama melakukan kegiatan saya tidak pernah melanggar pasal-pasal yang telah dikatakan saya melanggar pasal tersebut gitu. Jadi itu. Apakah ada tidak terbukti melakukan Tentu saya akan mengambil langkah hukum karena saya tidak merasa melakukan perbuatan yang seperti yang disangkakan tersebut. Langkah-langkah hukum yang saya ambil adalah satu, saya minta perlindungan hukum. Pertama saya minta perlindungan hukum Kejaksaan Agung agar segera untuk menyikapi permasalahan hukum yang ada di daerah, termasuk masalah saya ini. Kemudian langkah hukum selanjutnya adalah saya mempersiapkan bukti-bukti transaksi atau segala persiapan apapun dengan penasihat hukum saya tentunya untuk melangkah jika sewaktu-waktu saya dipanggil baik untuk menjelaskan atau mengklarifikasi kesalahan ada maupun di persidangan nanti. Saya telah menyiapkan sesuatu hal sebagai langkah-langkah hukum yang saya tempuh bersama penasihat hukum saya gitu. Tapi tidak saya sebutkan sekarang. Nanti kita di persidangan kalau memang itu dibongkar ya di sana kita akan berbicara.